Mobil warna putih milik Ratu Sinetron serta FTV, Larasati Nugroho, hancur akibat tragedi laka lantas pada Kamis dini hari kemarin. Dengan kondisi terbalik, bagaimana nasib Larasati? Baik-baik saja kah? Ataukah sedang dirawat intensif di rumah sakit? Menelisik serta mengurai sengkarutannya ini, tim Insert pun mendatangi lokasi kejadian untuk melihat secara langsung seperti apa dan bagaimana tragedi itu terjadi. Orang ada dalam. Masih ada bang. Orang masih ada dalam. Jangan bang, jangan yang itu bang. Nggak ada yang kenal ini ya? Bapak nggak ada bang aja gitu. Kalau orang ada dari orang. Oh. Orang biasa kencang banget. Kenapa nih bang? Saat ini saya sedang berada di tempat kejadian perkara di mana artis FTV Larasati Nugroho mengalami kecelakaan tunggal pada malam hari ini pukul 2:40 hari Kamis 30 Januari 2025. Bisa dilihat di bawah saya adalah jalan yang tampak ada goresan di mana berdasarkan keterangan saksi menjadi bukti bahwa kendaraan milik korban sudah tak terkendali hingga akhirnya melaju hingga naik ke trotoar dan menyebabkan satu buah goresan begitu di trotoarnya dan menabrak satu buah gerobak. Bahkan gerobak ini juga terpental sejauh kurang lebih 5 meter begitu pemirsa. Dan kemudian kendaraan juga terus melaju sampai puncaknya menabrak satu buah pohon dan menyebabkan kendaraan milik korban terguling begitu. Ya awalnya kita habis ngeronda, posisi kita emang di pinggir jalan situ. Dan pas kita lagi berdiri, karena kita mendengar suara mobil kencang dan posisi bannya itu juga pecah, kita panik juga, kita sempat masuk ke dalam. Pas kita masuk ke dalam, nggak lama dapet suara langsung gedubrak gitu. Akhirnya kita kelihat ternyata ada mobil terbalik langsung. Pas kita cek, karena posisi kita di situ masih sendiri juga kan, kita belum berani, posisi juga mobil keluar asap, takut kita meledak. Akhirnya kita teriak warga, kita panggil warga. Lama warga pada keluar, dapat informasi bahwa itu mobil listrik, ya akhirnya langsung kita samperin. Kita tanya lah masih supir itu, kita tanya ada berapa orang di dalam dan dia bilang saya sendiri, nggak ada supir, nggak ada, saya sendiri, saya tanpa supir kata dia. Akhirnya kita amanin langsung, kita keluarin, kita bantu, kita amanin barang-barangnya, kita amanin orang-orangnya dan selesai itu ya udah. Hanya Larasati seorang diri di dalam mobil. Tapi bagaimana kondisinya? Jika tak alami luka serius, benarkah Larasati sedang diamankan di kantor polisi bersama mobilnya yang memang juga sudah disita sebagai barang bukti? Ataukah Larasati tengah tak sadarkan diri hingga dirawat serius di rumah sakit? Bagaimanapun, Larasati belum terlihat. Sementara lokasi TKP dengan gerobak jualan yang hancur serta kondisi pohon yang ditabrak cukup mengenaskan. Tersirat kecelakaan cukup mengerikan. Pemirsa, pohon ini menjadi saksi dan juga bukti begitu atas kecelakaan semalam terjadi. Bisa dilihat pohon banyak mengalami goresan, bahkan kulit-kulit pohonnya juga sampai terkupas begitu yang sepertinya sangat kencang terjadi tabrakan ataupun dorongan dari mobil. Bahkan kalau dilihat dari postur pohon ini pemirsa tampak miring begitu menuju arah sana di mana kecelakaan memang terjadi dari arah depan saya dan akhirnya menabrak sini hingga terguling terbalik tepat di samping pohon ini. Banyak juga puing-puing pohon yang berjatuhan, kemudian juga masih ada banyak goresan lainnya. Namun memang tidak dipasangi garis polisi yang sepertinya sudah dilakukan penyidikan dan akan berlanjut ke tahap pemanggilan saksi begitu. Ketika ditelisik lebih jauh, Larasati alami luka ringan hingga tak sampai dilarikan ke rumah sakit. Mungkinkah Larasati sedang tenangkan diri pasca alami tragedi itu? Cuman di sini doang pecah, keluar darah, tapi nggak terlalu parah. Sementara Larasati tak bisa dimintai keterangan, pengakuan polisi perihal penyebab kecelakaan cukup mengejutkan. Sang bintang FTV serta sinetron itu sempat menyenggol pengendara sepeda motor sebelum menabrak gerobak jualan hingga pohon di Jalan Raya Ulu Jamil Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Jadi penyebabnya yaitu dari keterangan yang kita dapat dari pengendara atau pengemudi. Dia berjalan dari mengendarai kendaraan mobil dari arah utara ke selatan. Ya, jadi dia selesai mengantar temannya yang bertempat tinggal di sekitar Ulu Jami. Nah, kemudian dia tidak konsentrasi, dia menyenggol satu unit motor
yang dikendarain satu orang. Kemudian dia melaju, ya melaju. Setelah itu dia menabrak gerobak yang kosong, ya, yang kosong dan tidak ada orang di situ atau yang punya. Namun demikian setelah itu dia menabrak pohon yang ada di TKP. Kemudian mobilnya terbalik. Itu yang terjadi. Masih segar. Masih segar, mungkin hanya kecapean. Tapi setelah mobil itu terbalik, ada beberapa motor teriak bahwa ini mobil habis nabrak orang. Habis nyerempet orang di Kebayoran. Kalau untuk masalah itu kita kurang tahu kelanjutannya seperti apa. Yang kita tahu, yang penting jangan ada provokator di saat mobil itu terbalik. Kita ngamanin biar tidak terjadi amukan massa dan menjaga barang-barang mereka biar nggak dijarah oleh orang-orang yang tidak dikenal. Kalau yang pengendara motor itu dia langsung tidak ada di tempat. Nah itu yang kita cari. Hilang fokus hingga senggol pengendara motor kemudian alami kecelakaan tunggal. Tak pelak menguntai sakwa sangka. Mungkinkah Larasati sedang dalam pengaruh obat terlarang atau minuman keras? Ya, jadi dari Satlantas ya, Laka Lantas melakukan pengecekan urin. Kemudian urin itu negatif, ya tidak memakai atau tidak mengkonsumsi narkoba dan lain-lain. Di sisi lain, seperti apa dan bagaimana kondisi pengendara motor yang disenggol masih menyisakan teka-teki. Sementara itu, Larasati yang belum muncul beri keterangan, tampaknya sedang tenangkan diri bersama keluarga yang langsung sigap selamatkan dirinya di lokasi kecelakaan. Itu langsung cepet tanggap sih. Nggak lama si korban menghubungi dan saya langsung ngomong ke keluarga korban bahwa si kakak itu kecelakaan. Akhirnya berapa menit kemudian langsung datang. Ya, kondisi kecelakaan yang terjadi sama Larasati ini juga cukup sangat membuat kita tuh was-was sekali ya, karena dari kondisi mobil yang sudah sampai terbalik separah itu, ini bersyukur penumpangnya atau Larasati ini juga masih diberikan keselamatan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari kronologi gitu kan, tadi kan bahwa ada beberapa pengendara motor yang memang ini habis nyerempet orang dan segala macam, tapi ketika sudah sampai di kepolisian dan segala macam, dites segala macam dan duduk masalahnya seperti apa gitu, bahwa pengendara motor yang berteriak-teriak bahwa ini nyerempet segala macam itu tidak ada. Betul. Gitu. Jadi memang ini bersyukur ya ketika memang ada warga seperti Mas yang tadi, Pak Sabit, betul. itu dia yang pakai topi tadi, bahwa masih ada orang-orang yang punya point of view, dia memang ya bantu dulu, ya utamakan dulu yang kecelakaan dan dia memang mengamankan semuanya. Kalau misalnya memang ada kesalahan di salah satu pihak itu, ya nanti biar pihak berwajib yang menyelesaikan. Tapi itu best untuk masnya yang segera memberikan pertolongan seperti itu ya.